Welcome to Blibli Gadget Zone. Kenalin aku MC Reseptor Pro. Video kali ini kita akan ngebahas ya guys, iPhone 15 yang udah resmi rilis ya di Indonesia. Dan berikut beberapa alasan yang bikin iPhone 15 ini semakin worth it ya buat kalian beli, buat teman-teman upgrade. Dan sekaligus aku akan ngebahas ya guys, fitur andalan yang hanya ada di iPhone 15 seriesnya. Pokoknya Blibli friend wajib nonton video ini sampai habis, karena ada promo menarik ya yang akan aku infokan untuk pembelian iPhone 15 ini. Langsung aja yang pertama kita ngebahas buat harganya guys. Harga buat iPhone 15 sendiri di Blibli, ini untuk yang base modelnya 128GB mulai 16.500.000 dengan cicilan per bulan hanya 687.000 ya guys. Lanjut lagi untuk iPhone 15 Plus dengan kapasitas yang sama base modelnya dimulai dari 18.500.000 dengan cicilan per bulannya hanya 770.000. Lanjut masuk ke series iPhone 15 Pro dimulai dari harga 21 juta dengan cicilan per bulannya hanya 874.000 ya guys. Dan yang terakhir untuk iPhone 15 Pro Max dan kapasitas paling kecil juga 256GB, ini dimulai dari harga 25 juta dengan cicilan per bulannya hanya 1 jutaan aja guys. Dan Blibli friend harus tahu ya, harga ini tuh sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya dengan harga iPhone 14 tahun lalu. Ini naik-naik tipis aja guys. Jadi buat aku so far dengan harga iPhone 15 saat ini itu masih sangat worth it banget ya buat dibeli. Apalagi dengan banyaknya promo yang dibikin oleh Blibli buat iPhone 15 ini bikin iPhone 15 semakin worth it lagi ya buat kalian beli. Lanjut ngomongin dari tampilan segi desainnya. Yang pertama iPhone 15 base model ini hadir dengan 5 warna baru ya guys. Ada warna black, warna blue, warna green, pink, dan warna yellow. Sekilas memang dari tampilan desain ini nggak terlalu jauh berbeda ya dengan iPhone sebelumnya, iPhone 14. Cuma kalau teman-teman udah hands on, dan sini kelihatan ya guys berbedanya. Di tangan itu bener-bener sangat nyaman banget ya guys. Karena buat bodi belakangnya, ini buat lekukannya dia sedikit melengkung ke dalam ya. Yang sebelumnya di 14, iPhone 13 agak tajam pinggiran ujungnya. Nah di iPhone 15 ini dibikin sedikit melengkung ya guys. Jadi buat feels di tangannya, ini bener-bener nyaman banget guys. Dan selebihnya di iPhone 15 ini yang berbeda juga masih pada tampilan desainnya tentunya 2 poin ini ya. Poin yang pertama ngomong di USB Type-C. Semua iPhone 15 ini udah support USB Type-C guys. Cuman yang sangat disayangkan untuk iPhone 15 base model, ini teman-teman harus tahu ya, buat speed chargingnya, speed buat transfer data, ini masih sama ya, seperti iPhone yang masih menggunakan Lightning cable, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12. Jadi ngomongin buat speed transfer, speed charging, USB Type-C di iPhone 15, ini di limit ya guys, hanya 2.0. Lain hal kalau di versi Pro-nya, ini ada peningkatan ya guys. Yang kedua pada bagian displaynya. Ngomongin display iPhone 15 ini merupakan salah satu alasan juga ya kenapa iPhone 15 ini semakin worth it ya buat dibeli. Dua fiturnya guys. Yang pertama Dynamic Island. Ngomongin buat Dynamic Island ini akhirnya ya guys, teman-teman gak mesti beli yang versi Pro karena kan bedanya selisihnya jauh banget ya. Hanya cukup 16 jutaan, teman-teman juga bisa menikmati ya fitur di Dynamic Island ini. Karena ngomongin buat era iPhone yang masih menggunakan notch, ini udah mulai berakhir ya guys, udah mulai ketinggalan lah ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Aku sangat yakin, ini buat kedepannya, Apple makin banyak lagi ya beberapa tweaks, dukungan aplikasi yang support di Dynamic Island ini. Karena setiap kali habis Apple update iOS, ini selalu ada aja peningkatan buat support di Dynamic Island-nya. Jadi buat tonton kedepannya, aku rasa Dynamic Island ini akan semakin bermanfaat ya guys. Nggak cuman gimmick gitu aja ya. Next masih pada bagian display, ngomongin buat tingkat kecerahan. Ini iPhone 15 base model udah nyentuh ya guys, sampai 2000 nits. Jadi ini sih oke banget ya. Buat teman-teman yang aktif di kebutuhan outdoor ya, mungkin buat foto video segala macam, buat layar iPhone-nya ini akan tetap terang guys. Namun yang sangat disayangkan, untuk iPhone base model 15 biasa, 15 Plus, ini masih menggunakan 60Hz ya guys. Lanjut ngomongin dari dukungan chipsetnya. Untuk iPhone 15 udah dibekali dengan chipset A16 chip Bionic. Dan ini sama ya guys, seperti chipset A14 Pro-nya. Jadi buat pemakaian 4-5 tahun ke depan, ini masih bener-bener gacor banget ya. Buat main games, editing foto, editing video, kebutuhan apapun, ini masih bisa disikat ya guys di iPhone 15 base model ini. Lalu bagaimana dengan daya tahan baterainya? Apakah iPhone 15 ini ada peningkatan? Nah dari yang udah dites ya guys oleh YouTuber Mr. Who Said The Boss, untuk iPhone 16 base model, dengan kapasitas baterai 3349, ini buat screen time-nya hanya dapat 9 jam 57 menit. Sedangkan buat iPhone 15 Plus-nya,
dengan besaran baterai 4383. Ini buat pemakaian nyentuh ya guys, sampai 13 jam 19 menit. Jadi buat teman-teman yang cari daya tahan baterai iPhone yang bisa menemani seharian, kuat, ya udah ini ya pilihan terbaiknya, iPhone 15 Plus. Yang terakhir lanjut ngomongin buat dukungan kameranya. Harga 16 jutaan, iPhone 15 ini udah unggul banget ya dari segi kamera. Support 48 megapiksel, dan yang paling penting, di sini kalau teman-teman masuk ke setting dan pilih kamera, lanjut teman-teman pilih bagian format. Nah, semua iPhone 15 base model ini ada pilihan menu buat photo mode ya guys. Dan di photo mode ini kita bisa mengubah ya resolusinya menjadi 24 megapiksel. Jadi buat hasil fotonya ini akan semakin tajam guys, makin tajam, makin detail. Dan tentunya kalau teman-teman compare pun dengan iPhone 14 Pro ya, yang udah menggunakan lensa sama, 48 megapiksel, ini hasilnya tetap berbeda ya guys. Karena buat dukungan 48 megapiksel di iPhone 14 Pro, ini kalau kalian foto biasa aja menggunakan lensa wide-nya, itu hanya menggunakan resolusi 12 megapiksel ya guys. Dan kalian ini nggak bisa mengubah ya ke 24 megapikselnya. Dan ini hanya baru di iPhone 15 seriesnya, kamu bisa mengubah ya resolusinya menjadi 24 megapiksel. Dan ini akan bikin iPhone 15 semakin worth it lagi ya, dengan harga 16 jutaan. Dan gak cuma itu aja ya, ngomongin buat fitur lainnya adalah fitur Portrait in Photo Mode. Ini adalah fitur yang paling aku suka ya di iPhone 15 seriesnya. Jadi buat teman-teman, kita foto biasa aja menggunakan lensa wide-nya. Ini udah sekaligus ya guys mengambil buat portrait mode-nya. Jadi teman-teman ini nggak perlu ya mengubah ke portrait dulu lalu kita foto. Ini sama sekali nggak perlu guys. Nggak perlu mundur-mundur, nge-adjust jarak segala macam. Ini mah udah ketinggalan ya. Di iPhone 15 teman-teman cukup jepret aja. Nah teman-teman juga udah bisa atur semuanya ya. Mau atur bokeh bisa, autofocus bokeh bisa, aperture bisa. Pokoknya semua fitur portrait mode ini kita bisa menggunakan ya guys, hanya dengan lensa wide-nya aja. Jadi secara keseluruhan ngomongin buat iPhone 15, ini ada 3 poin yang bikin ini worth it buat kalian beli. Yang pertama, fitur Dynamic Island. Yang kedua, dukungan chipset yang udah menggunakan A16 chip Bionic. Dan ini setara ya dengan iPhone 14 Pro. Jadi buat pemakaian 4-5 tahun ke depan, ini benar-benar masih kuat banget guys. Dan yang ketiga, ngomongin buat dukungan fitur kameranya, 48 megapiksel, bisa mengubah resolusi, fitur Portrait in Photo Mode, ini udah lengkap banget ya di satu handphone ini. Selanjutnya ngomongin buat iPhone 15 Pro modelsnya, 15 Pro, 15 Pro Max. Wah ini sih udah menjadi incaran banyak orang ya guys, Boba 3, desain baru dengan titanium frame. Wah ini sih bener-bener bikin 15 Pro tuh hadir dengan tampilan yang berbeda ya. Walaupun sekilas ini hampir sama aja dengan iPhone sebelumnya, 14 Pro, 14 Pro Max, nggak ada beda. Cuma kalau teman-teman balik lagi kita hands on, ini sih udah the best banget ya guys. Hadir dalam 4 warna baru versi titanium ini. Ada warna black titanium, blue titanium, natural titanium, dan white titanium. Nah kalau teman-teman tanya ke aku ya, warna apa yang the best buat iPhone 15 Pro nya, buat aku sih nomor pertama pasti ini ya guys, natural titanium. Yang kedua ini mungkin white titanium ya, karena ini lebih kelihatan klasik ya guys warna putihnya. Mirip seperti iPhone 4S ya, aku sekilas ngeliatnya. Dan yang ketiga, warna blue titanium. Blue titanium ini walaupun sekilas ini mirip seperti Pacific Blue, cuma kalau teman-teman agak kena pantulan cahaya, wah ini sih bener-bener mewah banget guys. Dan yang terakhir, warna black titanium. Buat aku blacknya ini sih sebenarnya iya biasa aja guys, nggak ada kesan spesialnya ya. Lanjut ya, kalau ngomongin buat iPhone 15 Pro ini nggak terlepas ya guys dari fitur action button-nya. Yang ini menjadi cukup kuat ya promosinya Apple ngomongin di fitur action button ini. Nah kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman masuk ke setting, di sini ada pilihan menu ya guys, menu buat action button. Nah jadi fungsi buat mute buttonnya di iPhone 15 Pro ini dia dirubah ya guys. Jadi buat tombol mute-nya, teman-teman bisa pencet ke dalam, dan ini bisa menjalankan beberapa perintah ya guys. Cuman di sini yang bikin spesialnya, action button ini udah support ya guys buat menjalankan perintah di shortcut. Jadi buat teman-teman para pengguna custom shortcut yang aneh-aneh banyak banget ya, cukup sekali klik pada action button ini udah bisa menjalankan perintah shortcut kalian ya. Dan buat aku ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya. Sebagai contoh ini buat teman-teman yang baru pindah ke iPhone, jika ada beberapa tips ya guys buat menggunakan fitur action button ini. Teman-teman tinggal pilih aja opsi shortcut. Di sini sebagai contoh aku buat buka aplikasi email. Nah teman-teman tinggal klik aja. Dan sini nanti ada beberapa pilihan opsi ya guys. Pada bagian paling atasnya Get Start, seperti ada Open App, Favorite, buat buka musik, New Note. Kalau teman-teman ingin menjalankan buka aplikasi,
Nah, teman-teman tinggal pilih ya, open app yang paling atas kanan. Nah, sini teman-teman tinggal bebas ya menjalankan aplikasi apapun. Cukup sekali pencet di action button, ini akan langsung kebuka guys. Keren ya. Next, ngomongin pada bagian chipsetnya, A17 Pro dengan dukungan RAM 8GB. Ini buat pertama kalinya ya, Apple menyematkan nama Pro ya di keluaran iPhone-nya, di keluaran chipsetnya guys. Biasanya kan cuman kayak A15, A16, hanya di Pro Model 15 Pro, ini berubah ya guys menjadi A17 Pro. Dan Apple ngeklaim dengan dukungan chipset yang baru, ini bisa meningkatkan banget ya experience kalian dalam main games ya guys. Main games berat, AAA segala macam, ini bakalan lancar ya di iPhone 15 Pro seriesnya. Lanjut ngomongin dari daya tahan baterai sendiri buat 15 Pro dengan size 6,1 inch, memiliki kapasitas baterai 3274, dan buat rata-rata pemakaiannya, ini nyentuh ya guys, 9 jam 20 menit. Dan buat versi 15 Pro Max ini yang paling besar, 4422. Sayangnya buat pemakaian daily aku hanya dapat ini kurang lebih hanya 10-11 jam ya guys. Jadi secara overall ngomongin buat daya tahan baterainya, ini yang juara dipegang oleh iPhone 15 Plus ya guys, yang bertahan sampai 13 jam 19 menit. Lanjut ngomongin USB Type-C di iPhone 15 Pro modelsnya. Kalau sebelumnya 15 biasa yang udah USB Type-C, ini speednya sama aja ya seperti Lightning Cable 2.0. Nah, lain hal di 15 Pro seriesnya, ini peningkatannya tinggi banget ya guys. Buat transfer data, kirim-kirim file foto segala macam menggunakan USB Type-C-nya, ini ngebut banget guys. Karena dia udah support ya guys, Thunderbolt ya USB Type-C. Jadi buat teman-teman yang fokus kebutuhan main di foto video, ngerekam file-file besar, kalian pindahin ke SSD, ke komputer segala macam, transfer datanya ini cepet banget guys. Dan keuntungan lainnya di 15 Pro ini dengan USB Type-C, ngomongin di fitur kameranya guys. Nah, ini buat teman-teman khusus yang mau beli iPhone 15 Pro modelsnya, teman-teman harus tahu ya fitur ini. Yang pertama, masuk ke setting, pilih kamera dan pilih format. Nah, teman-teman tinggal pilih ya, ProRes encoding. Ini fitur baru mereka ya guys. Ada HDR, support SDR, dan ini support lock ya guys. Nah, ngomongin bahwa fitur S-Lock ini adalah fitur andalan mereka ya di iPhone 15 Pro seriesnya. Karena dengan dukungan S-Lock ini khusus buat teman-teman yang aktif di kebutuhan video, kalian bisa merekam dengan warna yang masih flat banget ya. Alhasil nantinya buat kalian grading lagi di software lainnya seperti mungkin DaVinci segala macam, ini teman-teman akan mendapatkan hasil warna yang maksimal ya. Jadi aku rasa 15 Pro, 15 Pro Max ini lebih tepatnya dikhususkan buat mereka ya, terutama yang aktif ya di kebutuhan foto video. Dan gak cuma S-Lock aja yang baru, di sini Apple juga menghadirkan fitur baru ya guys di bagian main kameranya. Kalau teman-teman buka aplikasi kamera pada iPhone 15 Pro kalian, di sini di angka 1 kalinya, kalau kalian klik, kamu bisa mengubah ya guys buat ukuran lensanya. Di sini ada 3 lensa, 24mm, 28mm, dan 35mm. Jadi ini lebih oke lagi ya buat mendukung kebutuhan foto kalian. Dan khusus di 15 Pro Max-nya, ini udah support ya guys, 5 kali optical zoom. Oke, langsung aja buat beli friend di luar sana yang ingin dapetin promo iPhone 15-nya, bisa langsung ke apps Blibli dan ketik aja Apple Auto Reseller. Atau kamu juga bisa kunjungi offline store-nya di Blibli Store, ada di Mall Kokas, Hello Store ada di Kuningan City, FX Sudirman, Margo Depok, dan beberapa mall lainnya. Kamu bisa dapetin promo yang menarik banget ya guys. Yang pertama, cicilan 0%, bebas biaya asuransi beli proteksi hingga 12 bulan. Yang kedua, bisa tukar tambah 0% installment menggunakan CC atau Blibli Ticket Pay Later. Dan buat teman-teman yang belanja melalui aplikasi Blibli, buat pengirimannya ini dijamin ya guys, 2 jam pasti sampai. Pokoknya puas banget ya belanja di Blibli, barangnya ini pasti original, no tipu-tipu. Karena Blibli ini udah menjadi authorize resmi ya guys buat penjualan Apple di Indonesia. Jadi pastinya semua barang yang dijual adalah barang resmi dan pasti original 100%. Jadi masuk ke kesimpulannya, apakah worth it beli iPhone 15? Tentunya ini sangat worth it banget ya, terutama mungkin buat teman-teman yang masih menggunakan iPhone 14 ke bawah, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 13, upgrade ke iPhone 15, ini udah the best banget guys. Kamera support 48 MP, ini sih udah bisa mendukung apapun pekerjaan kalian ya. Chipset A16 chip buat main games, editing foto, multimedia lainnya, ini bakalan lancar banget guys. Seenggaknya ngeluarin budget 16 jutaan, pakai sampai 5 tahun ke depan, ini masih oke ya guys. Dan buat beli friend di luar sana, para content creator, pekerjaan khusus di bidang foto video,
Kalian nggak akan nyesel ya upgrade ke iPhone 15 Pro Series ini. Karena buat kameranya ini udah the next level banget guys. Dengan dukungan ProRes S-Log, main kamera bisa kita ubah buat ukuran lensanya, fitur juga 5 kali optical zoom di 15 Pro Max. Poin sih udah mendukung banget ya buat pekerjaan kalian yang khususnya nih aktif ya di bidang content creator dan foto video profesional. Dan semuanya bisa langsung kamu cek di Blibli ya. Belanja produk Apple di Blibli 100% ori tanpa tipu-tipu, dikirim cepat tanpa tipu-tipu, dan gratis ongkir tanpa tipu-tipu ya guys. Pokoknya belanja di Blibli dijamin pasti puas guys. Sekian video kali ini, buat teman-teman jangan lupa klik subscribe dan like akun YouTube Blibli agar teman-teman gak ketinggalan ya buat promo menarik lainnya. Aku AMCRS Apple Pro, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Blibli.